Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lambang budaya, salam kebajikan. Balik lagi bersama dengan gua Mas Ope di sini. Nah, gua tebak ya, kalian ini pada gabut kan malam-malam gini. Nah, makanya di sini lur, gua datang untuk menemani kalian di saat gabut. Dan di sini gua akan untuk menemani gabut kalian ya, akan menceritakan sebuah cerita di mana cerita ini sebenarnya sangat mengerikan, tapi kita bisa lah mengambil pesan moralnya dari cerita yang akan gue bawakan. Cerita kali ini adalah sebuah kasus pembunuhan yang benar-benar membuat heboh dan sangat viral pada tahun itu, yaitu di tahun 2019 sampai tahun 2020 kemarin. Dan pembunuhan kali ini lur, kalau kalian tahu, ini bermula dari aplikasi kencan. Ayo, siapa yang suka pakai aplikasi ini? Ya kalian wajib nonton biar kalian cepet-cepet tobat ya. Buat kalian yang penasaran, ikuti video ini sampai habis. Dan yo, tanpa berbasa-basi lagi, let's go. Nah lur, sebelum masuk ceritanya, gua akan menceritakan tokoh-tokoh yang ada di kejadian ini. Tokoh pertama yaitu adalah si Laili. Jadi anak berprestasi ini lahir di Tegal, Jawa Tengah, yang lahirnya pada tanggal 27 Desember tahun 1993. Nama lengkapnya yaitu adalah Laili Ati Supriyati. Dimana pada saat itu si Laili ini merupakan anak keempat dari 7 bersaudara dan hidupnya ini bisa dibilang sangat-sangat sederhana. Tapi di balik kesederhanaan itu pasti memiliki kelebihan dong, dimana dia ini sangat-sangat pintar banget ya, yang mana sejak SD sampai SMA Laili ini ternyata selalu menjadi nomor 1 di sekolahnya. Makanya ya, dengan prestasi tersebut dia sangat mudah sekali untuk lolos beasiswa, di mana dia masuk di Universitas Indonesia. Di situ dia mengambil beasiswa bidik misi dan dia mengambil jurusan MIPA. Tak hanya di SMA lur, ternyata Laili ini tetap menunjukkan kecerdasannya, di mana dia ini pernah menjadi juara Olimpiade Kimia yang mewakili UI. Dan makanya sampai di tahun 2014 dia ini dipercaya nih menjadi anggota Femira, di mana Femira ini semacam komite pemilihan ketua BEM UI gitulah, yang bikin dia cukup disekali oleh banyak orang. Nah, kalau kita ulas balik ya, kan si Laili ini merupakan orang yang sangat sederhana. Makanya saat dia menjadi mahasiswa, Laili ini juga mulai mencari uang buat tambahan kebutuhan hidup sehari-hari, di mana di situ dia menjadi guru les privat buat mahasiswa lain dan juga ngajar bimbel buat calon mahasiswa. Makanya dari hal tersebutlah dia sangat mudah sekali untuk mencari pekerjaan, dan di situ setelah lulus dia ini mendapatkan pekerjaan di salah satu perusahaan farmasi yang ada di Jakarta. Di situ juga posisinya sangat bagus loh, dimana dia gajinya udah sangat gede lah dan cukup stabil, punya pekerjaan yang layak di Jakarta, dan dia tidak bingung kalau misalnya kekurangan atau gimana, pokoknya cukup semua. Nah, dengan gaji yang besar lur, dia kan beberapa tahun bekerja di Jakarta, Laili ini mulai merasakan kesepian, dimana di tahun 2019 dia ini bener-bener pengen banget punya pasangan hidup lah, masuk cuma sendirian terus kan. Makanya di situ untuk mencari pendampingnya, dia coba iseng lah untuk main salah satu aplikasi kencan yaitu Tinder. Dan di situ dia bertemu dengan seorang cowok, di mana cowok itu bernama Fajri. Fajri ini lur, itu adalah seorang ojol. Di situ dia tinggal dengan kakek dan neneknya yang ada di pasar Minggu. Dan di situ ya nggak butuh waktu lama buat si Laili dan Fajri ini menjalin hubungan, karena pokoknya udah chatan sering banget lah. Makanya dari kedekatan-kedekatan tersebut akhirnya mereka resmi berpacaran. Dan di sini lur ya, ternyata setelah berpacaran Laili ini syok. Mengapa? Karena ternyata Fajri ini ternyata udah punya istri dan punya 2 anak. Bahkan pada saat itu istrinya tuh lagi hamil anak ketiganya si Fajri. Bayangkan. Tapi di sini kalau gua bilang si Laili ini goblok. Mungkin karena si Laili ini udah terlanjur cinta dan kemakan omongannya si Fajri, makanya di situ si Laili tidak memperdulikan lah bahwa dia menjadi selingkuhannya si Fajri. Pokoknya menjadi wanita simpenannya. Si Laili tetap lanjut tanpa menghiraukan bahwa dia ini udah punya istri. Kan aneh ya.
seiring berjalannya waktu, tidak lama dari hal tersebut, kebohongan mereka ini terbongkar, di mana istri Fajri ini secara tidak sengaja menemukan semacam chat romantis yang berada di Facebook Messenger-nya atau di inbox kalau kalian paham. Di situ awalnya istrinya cuma diem aja lur, tapi karena penasaran ya, istri Fajri ini mencoba untuk diam-diam untuk ngintip semua percakapan mereka dari HP-nya si Fajri. Di situ terdapat banyak sekali foto-foto mesra mereka. Makanya atas apa yang dia ketahui karena sakit hati, istrinya langsung curhat di aplikasi Twitter atau aplikasi X lah. Suaminya si Fajri yang mengetahui kalau istrinya melakukan tweet atau nge-tweet di Twitter, bukannya minta maaf atau gimana merasa berdosa, merasa bersalah, Fajri ini malah marah-marah ke istrinya. Dia ini nuduh istrinya kalau kamu nih udah fitnah itu loh teman baik aku. Dia juga udah sering bantuin. Kok kamu bisa-bisanya kayak gitu? Di situ Fajri juga menyuruh istrinya untuk menghapus tweetnya. Makanya ya karena si istrinya yang nggak tega, akhirnya nurut aja dan bahkan minta maaf ke Fajri dan Laili. Tapi kenyataannya ya atas kejadian-kejadian tersebut, bukannya tobat atau gimana, Laili sama si Fajri tetap melanjutkan hubungannya tanpa sekali nggak ada trauma lah. Di situ mereka malah tambah mesra dan mulai terang-terangan tuh nunjukin perselingkuhan mereka. Bahkan kalau bisa dibilang mereka ini sempat video call, pokoknya video call sama si Laili, dimana istrinya itu sedang tidur bareng sama si Fajri, dan dengan sombongnya dia ini bilang kalau mereka ini baru selesai bercinta gini. Pokoknya aneh banget tuh, bisa-bisanya terang-terangan kayak gitu. Heran gua, kok ada orang yang macem kayak gini. Di situ atas apa yang ia terima, istrinya ini sangat sakit hati. Mangkelnya tuh sangat mangkel pol. Makanya tak berselang lama istrinya ini langsung nge-tweet supaya si Fajri dan lain ini mendapat komentar-komentar negatif dari netizen biar dia nih kapok gitu loh, biar sebagai pembelajaran mereka. Makanya tweet tersebut tak berselang lama langsung menjadi viral dan semua orang tahu bahwa si Fajri dan Laili ini selingkuh. Nah terus lur, fun fact-nya ternyata si Fajri ini adalah seorang mokondo, dimana dia sudah tidak menafkahi istrinya lagi yang istri bawaannya, dan dia juga ini hanya numpang hidup dengan pacar barunya yaitu si Laili. Pokoknya segala kebutuhannya dibutuhin sama si Laili. Terus lur, karena mereka ini sangat terang-terangan sekali, bahkan saat itu dia tinggal bareng sama si Laili, gosip ini tentunya didengar oleh banyak orang. Dan di situ karena lingkungan rumahnya pada nggak terima, karena si Fajri dan Laili tinggal di rumah kakek neneknya di pasar Minggu, warga berkumpul untuk mengusir mereka secara baik-baik dari rumah itu. Makanya atas kejadian tersebut mereka ini sering banget pindah-pindah tempat, dimana dari kosan ke kosan, kosan ke kontrakan, kontrakan ke kontrakan, sampai akhirnya pada tahun 2019 ya, kalau kalian tahu pandemi COVID-19 ini mulai melanda di Indonesia. Kalian tahulah pada saat itu kan memang bener sangat-sangat sangat-sangat chaos. Makanya di sini si Laili ini juga terkena dampaknya. Makanya di situ dampaknya itu adalah si Laili ini di PHK oleh perusahaannya. Dan kita tahu sendiri karena si Fajri ini juga tidak bekerja dan si Laili tidak bekerja juga setelah di PHK. Makanya uang tabungan mereka ini perlahan-lahan semakin menipis dan bisa dikatakan hampir mau habis. Di situ mereka sangat pusing sekali. Waduh, gimana nih nggak punya uang lagi nih kita. Disinilah mereka mulai kepepet dan gelap mata kalau bisa dikatakan. Mereka di situ muter otak, mikir cara buat dapat uang. Bagaimana sih cara mendapatkan uang, apalagi secara instan dalam jumlah yang sangat banyak. Sampai akhirnya lur, muncullah sebuah ide gila di mana mereka merencanakan untuk mencari pria kaya dari aplikasi Tinder untuk mereka rampok. Akhirnya di situ atas rencananya tersebut mereka mulai mencari-cari di aplikasi Tinder, dan ya pada akhirnya tak berselang lama mereka berdua ini berhasil mendapatkan sebuah target, di mana Laili berhasil berkenalan dengan salah satu orang ya bernama Renaldi.
Renaldi ini bukan orang yang sembarangan bisa dikatakan, dimana dia ini lulusan UGM lur, bahkan sempat lanjut S2 dan S3 di Tokyo University, Jepang. Istrinya pun juga orang Jepang, tapi dia kerjanya nggak di Jepang, dia tuh kerjanya di Indonesia sebagai manajer HRD di sebuah perusahaan asing. Makanya dari sini Laili dan Fajri ini langsung tahu bahwa wah ini HRD pasti gajinya gede nih, gak mungkin gajinya cuma 1 juta 2 juta. Pokoknya di situ ya si Renaldi dijadikan target oleh mereka berdua. Setelah berbulan-bulan mengintai dan mempelajari si Renaldi, di tahun 2022 mereka pun merasa rencananya ini sudah sangat matang sekali. Di situ Laili mulailah mengajak Renaldi untuk ketemuan. Di situ mereka bertemu di stasiun Juanda, dan setelah bertemu di situ si Laili ini mencobalah untuk mengajak Renaldi nginep di apartemennya si Laili. Tapi sebelum itu lur, ternyata Laili ini punya rencana dimana dia pengen sekali untuk mengintip PIN dan saldonya si Renaldi. Makanya untuk mengetahui PIN dan saldonya si Renaldi, PIN ATM, Laili ini mencoba lah untuk minjam uang 2 juta ke Renaldi. Tapi ya di situ dikasih lah, tapi di situ si Laili ini tidak berhasil mengetahui PIN-nya, tapi yang dikata itu cuma saldonya si Renaldi, yaitu sejumlah 97 juta. Di situ dia terkejut, wah banyak banget nih 97 juta. Makanya ya singkat cerita akhirnya mereka berdua berangkatlah ke apartemen. Di situ mereka mulai ngobrol untuk mengenal satu dengan yang lain, dan ternyata dalam obrolan tersebut dapat diketahui bahwa Renaldi ini ternyata ahli karate sabuk hitam lur. Bayangkan karate sabuk hitam. Di situ tentu si Laili sangat khawatir. Waduh ini apa sih kicok kok iso aku ngerampoi, pasti dia jago banget bela diri, malah bisa gua taklukkan. Di situ mengetahui fakta tersebut, Laili dan Fajri ini tidak berhenti begitu saja, karena udah wah pas banget lah karena gajinya gede dan saldonya banyak kan. Di situ mereka tetaplah melanjutkan rencananya seperti semula dan memberanikan diri. Makanya tak berselang lama mereka menyewa apartemen itu lagi dan mempersiapkan alat-alat termasuk batu bata dan gunting. Terus di situ Laila langsung menghubungi si Renaldi lagi untuk ngedate atau nginep di apartemennya itu lagi. Ya biasalah, kalian paham lah kalau nginep tuh gimana kan ya, pasti melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Singkat cerita, saat Renaldi datang, Laili yang udah siap itu langsung melahap si Renaldi dengan ciumannya. Pokoknya udah langsung seolah-olah tuh si Laili ini sange, bisa dibilang saru banget ya. Pokoknya di situ ketika Renaldi ini dalam posisi mungkin udah enak, di situ dia lengah. Makanya Fajri yang melihat si Renaldi lengah, dia ini langsung keluar dari toilet. Di situ dia sudah ngumpet, pokoknya keluar langsung memukul kepalanya Renaldi dengan batu bata. Di situ Renaldi terengap-engap ya, tapi masih hidup. Di sini karena si Fajri ini takut kalau Renaldi ini bangun dan melawan, akhirnya Fajri ini langsung menusuk punggungnya sebanyak 7 kali pakai gunting lur. Kondisi Renaldi sangat-sangat mengenaskan, dan akhirnya Renaldi pun ya mengembuskan nafas terakhirnya di situ. Tapi sebelum itu, di saat Renaldi ini sekarat lur, mereka berdua ini mengancam dan memaksa Renaldi untuk menyebutkan PIN ATM, password HP, dan akses internet bankingnya biar dia ini bisa mengakses seluruh kekayaannya si Renaldi. Dan setelah mendapatkan semuanya, ya Renaldi tewas atau mengembuskan nafas terakhir. Di situ mereka kiranya bukan main, karena wah duit 97 juta itu sangat banyak dan didapatkan secara instan. Tapi di sini lur, kebingungannya nih mulai muncul, karena ternyata mereka ini melakukan hal ini tanpa merancang bagaimana si Renaldi ini terbunuh. Pokoknya kok belibet banget sih. Pokoknya dia ini nggak memikirkan rencana bagaimana cara membuang jasadnya setelah dibunuh gitu loh. Akhirnya karena bingung ya, mereka berdua ini langsung berencana untuk memutilasi mayatnya si Renaldi. Di situ dia langsung menyeret tubuhnya Renaldi ke kamar mandi, lalu dipotonglah tubuhnya Renaldi menjadi 11 bagian di toilet apartemen. Setelah itu barulah lur, mereka berdua ini membawa sebuah koper di mana
tubuhnya itu dimasukkan ke dalam koper, di mana ada 2 koper dan 1 tas besar. Di situ mereka berdua ini butuh proses selama 2 hari karena ya memang mereka berdua ini tidak memiliki pengalaman dalam bidang hal-hal yang seperti ini. Makanya ya setelah 2 hari kemudian mereka berdua ini berencana lah untuk bagaimana sih mengeluarkan mayat ini dari apartemennya. Nah, untuk mengelabui CCTV, mereka berdua ini mencoba untuk mewarnai rambutnya biar tidak dikenali. Dan di situ dia membersihkan apartemennya dari bercak darah. Pokoknya mereka berusaha untuk sedetail mungkin supaya tidak terlacak oleh pihak kepolisian. Dan di situ ya setelah dibersihkan semua, mereka kemudian memindahkan koper-koper itu ke apartemen Kalibata menggunakan taksi online. Tapi sampai di apartemen baru, mereka ini baru sadar, wah kok mulai bau. Karena kan memang di situ udah 2 hari atau 3 hari. Makanya mereka pun buru-buru beli pengharum ruangan dan bubuk kopi buat menyerap baunya itu loh. Dan ya singkat cerita lur, memang benar mereka ini tidak berniat untuk membuang jasad korban, dimana dia hanya berniat untuk menyembunyikan jasadnya Renaldi di sebuah apartemen. Kan goblok ya. Kalau namanya apa ya, sepandai-pandainya menyembunyikan sebuah bangkai pasti bakal kecium juga kan ya. Di situ mereka menyewa salah satu unit apartemen menggunakan identitas palsu lur dan membawanya ke lantai 16. Ya, seperti itulah kejadiannya si Renaldi. Ya, cukup ngeri kan? Gua aja gitulah pokoknya. Terus gimana sih Mas peristiwa ini bisa terbongkar, kasus ini bisa terungkap? Mari ikuti kisahnya. Oke lur, sebelum masuk ke ceritanya, mereka berdua ini sangat senang sekali atas apa yang dia dapat, 97 juta. Di situ dia uang segitu besarnya dia belikan apa ya? Dia pokoknya foya-foya lah, beli motor, NMAX, emas, jam tangan dan laptop. Tapi ya lagi-lagi gua bilang ya, sepandai-pandainya tupai menyembunyikan bangkainya, gimana sih istilahnya? Ya pokoknya gitulah ya. Di situ 2 hari setelah mereka pindah, tetangga di apartemen Kalibata ini mulai curiga dengan tetangga apartemennya. Kok dia ini mencium bau yang sangat tidak sedap, kayak bau-bau amis gitulah, bau-bau busuk. Di situ atas penciumannya, tetangganya itu mencoba untuk lapor ke pihak pengelola, dan di situ atas laporan tersebut diceklah sama pihak pengelolanya. Di situ kok nggak ada orang, lalu didobrak pintunya, berhasil. Di situ ditemukan tuh 2 koper dan 1 tas berisi potongan tubuh Renaldi di atas balkon, ya di balkon gitu loh. Di situ mereka semua terkejut lah, loh kok ini bisa ada barang semacam gini. Di situ ya nggak berselang lama mereka ini langsung lapor ke pihak kepolisian. Dan pada saat yang sama juga keluarga Renaldi tadi yang berada di Yogyakarta dan istrinya yang ada di Jepang, mereka ini mulai panik karena Renaldi ini hilang kontak. Karena dicari-cari tidak ketemu, mereka pun langsung lapor ke pihak kepolisian. Dan di situ karena kasus ini datanya bersamaan, polisi langsung menduga apakah si Renaldi ini berakhir dengan sangat tragis. Apakah potongan-potongan tersebut merupakan tubuhnya si Renaldi? Makanya di situ polisi ini langsung mencobalah untuk menyelidiki apakah potongan-potongan tersebut merupakan tubuhnya si Renaldi. Dan ya setelah diselidiki ternyata jasadnya ini sepertinya ada kecocokan dengan ciri-cirinya Renaldi yang hilang. Dimana di situ juga untuk meyakinkannya di kopernya itu ditemukan semacam identitasnya si Renaldi. Ada KTP dan tanda pengenalnya. Atas temuan-temuan yang ditemukan oleh pihak kepolisian untuk memvalidasi apakah itu tubuhnya si Renaldi, makanya polisi langsung melakukan tes DNA. Dan memang betul setelah hasilnya keluar, dipastikan bahwa potongan tersebut merupakan jasadnya si Renaldi. Di situ pihak keluarga yang dikabari oleh pihak kepolisian terkejut, syok, sedih. Kok bisa-bisanya Renaldi berakhir seperti ini? Pokoknya atas semua itu, polisi ini langsung mencobalah untuk melacak sebenarnya siapa sih yang melakukan hal ini. Di situ polisi mencoba mendatangi pihak apartemen, pengelola apartemen, dan meminta data-data yang ada di situ. Pokoknya setelah dia dapat, dan polisi ini langsung mengecek menggunakan sinyal HP. Dan benar ya,
ketemu tuh data-datanya, sinyal HP juga ada, di mana sinyal HP itu berada di rumah atau sebuah kontrakan, di mana di situ Wiley dan Fajri ini tinggal. Dan sesampainya di sana, ya mereka berdua ini langsung diringkus oleh pihak kepolisian dan dibawa ke penjara untuk diadili nantinya. Ya, singkat cerita, setelah melalui proses hukum, Wiley dan Fajri ini akhirnya dijatuhi hukuman mati. Kapok, biar tahu rasa lu. Ya salah siapa melakukan hal kejam kayak gitu? Kalau nggak punya duit itu ya kerja, nggak melakukan hal-hal seperti ini. Dan ini juga buat pembelajaran buat kalian. Kalian jangan sampai, ya kalau nggak punya uang, jangan sampai berani-beraninya untuk membunuh seseorang. Kalau berani ya berakhir seperti ini, kamu bisa mendapatkan hukuman mati. Ya, jadi kurang lebih seperti itu lur cerita mengenai, bisa dikatakan apa ya, nasib malangnya bukan nasib malang. Apa ya, karena kan si Laili ini kan dulunya mahasiswa yang sangat berprestasi, tapi kok malah berakhir seperti ini ya. Dan pesan gua buat kalian harus berhati-hati dengan aplikasi-aplikasi semacam ini, karena kalian tidak tahu nih di situ tuh apakah memang pure untuk mencari pasangan atau untuk berniat melakukan kejahatan. Ya, ingat tuh, catat tuh. Oke lur, jadi sekian cerita dari gua. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat kalian klik tombol subscribe-nya, jangan lupa di like, share, dan nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. So, gua Mas Sopet pamit undur diri dan see you.